warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Al-Ghifari, NIM D071181322 dari kelompok 4 Laboratorium Perencanaan Teknik Industri 1 Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 3 yang berjudul Structural Equation Modeling. Jadi dari latar belakang di sini sangat ditekankan pada kepuasan pelanggan, di mana untuk memenangkan persaingan di era globalisasi ini tentunya kepuasan pelanggan paling diperhatikan, karena kepuasan pelanggan menjadi penentu bagi perusahaan untuk menjual atau memberikan jasa apa yang dapat diberikan oleh perusahaan, sehingga kepuasan pelanggan ini dapat menambah atau mempertahankan pelanggan yang ada, sehingga perlu bagi perusahaan untuk selalu menganalisis mengenai kepuasan pelanggannya. Untuk menganalisis kepuasan pelanggan ini bisa digunakan alat statistik yang dapat digunakan, yaitu Structural Equation Modeling, atau biasa disingkat dengan SEM. Jadi SEM ini dapat menganalisis secara simultan terhadap variabel secara langsung. Oleh karena itu, pada praktikum kali ini kami menganalisis model menggunakan SEM pada perusahaan e-commerce yang ada di Indonesia, yaitu Lazada. Jadi hasil dari praktikum kali ini dapat menjadi tinjauan bagi perusahaan Lazada terhadap bagaimana kepuasan pelanggannya. Selanjutnya itu tujuannya itu praktikan dapat memahami konsep struktural modeling. Setelah praktikan memahami konsep SEM, selanjutnya itu praktikan dapat merancang model persamaan SEM. Lalu setelah merancang model tersebut, barulah praktikan menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel yang diuji. Lanjut ke teori dasar. Teori dasar yang pertama ada analisis statistik. Jadi analisis statistik terbagi menjadi 3, ada univarat, bivarat, dan multivarat. Di mana untuk univarat sendiri itu analisis yang terdiri dari satu variabel. Contohnya perilaku perokok perilaku remaja yang merokok. Dan bivarat yaitu analisis yang terdiri dari 2 variabel. Jadi di bivarat ini ingin mengetahui hubungan antara kedua variabel, misalnya hubungan perokok terhadap penyakit jantung misalnya. Selanjutnya ada multivarat.
multivariat ini analisis lebih dari 2 variabel. Contohnya pada kasus praktikum kami, yaitu mengetahui hubungan antara kualitas pelayanan, kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen. Selanjutnya ada jenis penelitian. Jenis penelitian itu ada 2, yaitu exploratory dan confirmatory. Exploratory itu berfokus pada menghasilkan ide. Jadi penelitian di exploratory itu merupakan penelitian yang baru, yaitu penelitian yang belum ada sebelumnya dilakukan penelitian. Selanjutnya ada confirmatory, yaitu fokus pada menguji penelitian. Jadi teori-teori yang ada sebelumnya ingin peneliti ingin menguji teori-teori yang sebelumnya ada. Untuk itu menguji kembali hasil penelitian tersebut. Lanjut, sejarah SEM. Jadi SEM ini alat uji statistika yang mengetes dan mengestimasi hubungan sebab akibat. SEM ini terdiri dari dua bidang statistika, yaitu analisis faktor yang dulunya dikembangkan dari bidang psikologi, dan analisis simultan yang dulunya dikembangkan oleh ekonometrika. Lalu kedua bidang ilmu ini yang nantinya disatukan oleh Dr. Sewall Greenwright pada tahun 1988. Lanjut SEM. Jadi SEM tadi merupakan analisis statistik multivariat yang terdiri dari analisis faktor dan analisis simultan. Jadi di mana SEM ini dapat mengetahui hubungan langsung, hubungan tidak langsung, hubungan timbal balik, dan hubungan antar faktor. Di sini jenis-jenis SEM itu ada terbagi lagi menjadi 2. Ada PLS SEM dan CB SEM. PLS kepanjangan dari partial least square. PLS digunakan untuk menguji hubungan antara variabel. Jadi asumsi di sini yaitu PLS itu non-parametrik, yaitu mengasumsikan bahwa data tidak terdistribusi normal. Lalu untuk sampelnya sendiri PLS hanya berukuran kecil. Selanjutnya pada CB SEM. Jadi di CB SEM itu kepanjangan dari covariate based SEM, yaitu uji yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel. Jadi asumsi pada CB SEM yaitu datanya terdistribusi normal atau sifat parametrik dengan sampel yang berukuran besar.
Selanjutnya ada variabel same. Jadi variabel same itu ada dua. Ada variabel laten dan variabel manifest atau indikator. Contohnya di sini variabel laten yaitu ada kualitas kepemimpinan, motivasi bekerja, dan produktivitas kerja. Lalu variabel manifest atau indikator yaitu ini faktor 1, faktor 2, faktor 3, gitu juga faktor pada motivasi bekerja dan faktor pada produktivitas kerja. Nah, variabel laten itu lagi ada dua, ada variabel laten endogen dan eksogen. Endogen yaitu variabel terikat, sedangkan exo itu variabel bebas. Ya, contohnya pada eksogen yaitu ada kualitas kepemimpinan dan endogen yaitu produktivitas kerja. Eksogen dilambangkan dengan KSI, sedangkan endogen dilambangkan dengan eta. Selanjutnya model pengukuran. Di model pengukuran ini menjelaskan variabel laten mempengaruhi langsung variabel laten mempengaruhi indikatornya. Jadi jadi model pengukuran ini variabel laten ke indikatornya dilambangkan dengan lambda. Selanjutnya ada model struktural. Di model struktural ini menjelaskan hubungan antara variabel laten. Misalnya ini hubungan variabel laten eksogen terhadap endogen. Jadi hubungan eksogen terhadap endogen ini dilambangkan dengan gamma. Selanjutnya ada hubungan endogen terhadap endogen. Hubungan ini dikatakan atau disimbolkan dengan beta. Dan hubungan antara eksogen dan eksogen. Lanjut pada model hubungan. Jadi model hubungan ini terdiri dari dua, ada reflektif dan formatif. Reflektif maksudnya yaitu indikator mempengaruhi variabel laten. Jadi setiap perubahan pada indikator akan mengakibatkan juga perubahan pada variabel laten. Model hubungan selanjutnya ada formatif, yaitu variabel laten mempengaruhi indikator. Jadi tiap perubahan variabel laten akan mempengaruhi perubahan pada indikator. Selanjutnya ada pengaruh langsung, tidak langsung, dan total. Pengaruh langsung yaitu pengaruh antara variabel secara langsung. Misalnya pada contoh sini ada lokasi berpengaruh langsung pada bauran penjualan. Sedangkan tidak langsung yaitu contohnya yaitu pengaruh lokasi secara tidak langsung terhadap loyalitas
pelanggan. Dan pengaruh total yaitu contohnya loyalitas pelanggan ini dipengaruhi dari lokasi, bauran penjualan, dan produk. Selanjutnya jumlah sampel. Jumlah sampel yang digunakan untuk memodelkan SEM itu, syaratnya itu jumlahnya harus banyak. Selanjutnya kita menentukan model dan hipotesisnya. Lalu kita tentukan variabel beserta indikatornya. Lalu selanjutnya kita dapat melakukan spesifikasi SEM. Jadi dari data-data yang ada, kita lakukan pembuatan model. Lalu selanjutnya diidentifikasi. Di identifikasi itu dilihat apakah model SEM dapat dilanjutkan atau tidak. Lalu selanjutnya yaitu estimasi. Setelah model SEM dapat dilanjutkan, lalu kita dapat melihat nilai-nilai yang ada pada estimasi SEM. Selanjutnya ada uji kecocokan. Jadi dari nilai yang ada itu kita lihat apakah SEM itu memenuhi kriteria yang ada dengan syarat bahwa kesimpulan pada SEM itu lebih banyak yang fit. Jika model SEM banyak yang fit, maka kita selesai sampai pada uji kecocokan. Dan jika tidak dan banyak yang tidak fit, maka kita lakukan represifikasi. Di represifikasi ini kita lihat represifikasi kita lihat perhitungan yang salah dari model SEM yang telah kita buat. Jadi kita dapat memasukkan relationship yang baru sampai model SEM kita itu fit. Selanjutnya ada uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas sendiri yaitu apakah data kita itu sesuai dengan atau mencerminkan data yang ada. Dan reliabilitas yaitu kemampuan alat ukur kita menjalankan fungsinya. Di software SEM ini ada dua yang bisa kita gunakan, yaitu ListRel dan SPSS AMOS. Keduanya ini dapat digunakan untuk melakukan uji model SEM.
Jadi perbedaan besar antara Risrel dan Amos ini terdapat pada kalau Risrel itu menggunakan sintaks, sedangkan Amos tidak menggunakan sintaks. Selanjutnya pada hasil. Jadi di pengolahan data itu pertama-tama kami mengumpulkan responden sebanyak 200 orang dengan kriteria umur di atas 18 tahun dan pengguna Lazada. Setelah kita mengumpulkan data sebanyak 200, lalu kita lakukan uji normalitas pada SPSS. Jika datanya belum normal, maka kita buang nilai-nilai yang ekstrim, lalu mengambil data yang baru lagi. Data yang baru lagi itu kita masukkan lagi pada uji normalitas yang baru. Nah, setelah kita lakukan uji normalitas, lalu kita lakukan yaitu uji validitas. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa uji validitas berfungsi sebagai seberapa baik sampel tersebut menjelaskan atau mewakili sampel yang ada di lapangan. Dan jika semuanya valid, maka kita lanjutkan pada uji reliabilitas, yaitu seberapa andal alat pengukuran melakukan fungsinya. Nah, setelah ketiga uji tersebut sudah dilakukan, selanjutnya kita melakukan model SEM. Di model SEM itu pertama kita tentukan model awal dan hipotesis awal. Untuk hipotesis awal kami yaitu kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap maksud saya kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Hipotesis kedua yaitu kepuasan konsumen berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan, loyalitas konsumen, dan hipotesis ketiga yaitu kepuasan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen. Lalu kita tentukan variabelnya. Jadi untuk variabelnya itu variabel eksogen ada kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen. Sedangkan variabel laten eksogennya yaitu loyalitas konsumen. Dengan indikator pada KP itu dari KP1 sampai 10, sedangkan indikator KK itu dari KK1 sampai KK3, dan indikator LK dari 1 sampai 3. Setelah kita menetapkan variabel, lanjut pada spesifikasi.
Jadi di spesifikasi di sini kita lakukan pembuatan model SEM menggunakan literal. Lanjut pada identifikasi, yaitu apakah model SEM kami itu dapat dilanjutkan dengan tidak melalui perhitungan statistik. Selanjutnya kita estimasi. Di estimasi itu kita lihat pengaruh-pengaruh variabel dan indikator, dan juga kita amati errornya. Lanjut pada uji kecocokan. Di uji kecocokan di sini kita lihat goodness of fit-nya. Apabila lebih banyak fit, model itu lebih banyak fit, maka tahapan SEM berhenti sampai uji kecocokan. Nah, jika tidak, maka dilanjutkan dengan represifikasi. Setelah dilakukan represifikasi, kita pada literal itu dilakukan represifikasi sebanyak 2 kali dengan mengganti relationship yang ada. Setelah melakukan represifikasi sebanyak 2 kali, selanjutnya berikut hasil model SEM dari kelompok kami dengan kriteria sebagai berikut. Jadi kesimpulannya ada 7 yang fit, sedangkan ada 5 yang tidak fit. Yang terakhir, kita ada kesimpulan. Kesimpulan pertama itu, SEM merupakan penentuan model pada 3 variabel laten, yaitu KP, KK, dan LK, dan hubungannya dengan variabel latennya. Jadi pada model kami ada 3 variabel laten, yaitu kualitas pelayanan, kepuasan konsumen, dan loyalitas konsumen. Dengan indikator KP itu ada sebanyak 10, KK sebanyak 3, dan LK sebanyak 3. Kesimpulan kedua yaitu model SEM dilakukan dengan mengumpulkan data dan melakukan uji seperti normalitas, validitas, dan reliabilitas. Setelah dilakukan ketiga uji tadi, lalu kita mulai melakukan perancangan SEM, mulai dari tahapan jumlah sampel, yaitu menentukan hipotesis awal dan model awal, lalu hipotesis awal dan model awal, lalu variabelnya, kita tentukan variabel dan indikatornya, lalu kita spesifikasi, identifikasi, estimasi, uji kecocokan, dan sampai pada tahap terakhir yaitu represifikasi. Terdapat, dan kesimpulan ketiga yaitu terdapat 3 variabel laten pada model SEM kami, yaitu ada KP, KK, dan LK dengan 16 variabel manifest. Jadi